Hormati Bapak Rektor Universitas Jana Badra, Bapak Ketua LP3M Universitas Jana Badra, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Universitas Jana Badra beserta para peserta webinar Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema tantangan dan tuntutan pengabdian kepada masyarakat pada masa new normal. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kesehatannya pada kita semua ya hingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli. Kita semua diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun dan bisa mengikuti acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LP3M atau Universitas? LP3M. Yang diselenggarakan oleh LP3M, saya sebutkan lengkap atau enggak? Orang luar, banyak yang orang luar kan? LP3M itu lengkap ya? Lembaga Pengabdian, Lembaga Pengembangan Penelitian CEO, Pak. Kali aku. Iya. LPPM juga LP3M tentunya sudah familiar. Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jana Badra yang pada hari ini menghadirkan 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Untung Santoso MSI. Beliau adalah reviewer PKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah Ibu Profesor Dr. Rahmawati MSI, akuntan. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomika dan Bisnis ya, Mbak? Ekonomika dan Bisnis Universitas 11 Maret. Yang ketiga adalah Insinyur B. Trisno Sumbodo MSI. Beliau dosen agribisnis Universitas Jana Badra sekaligus sebagai Kepala Bidang Penelitian LP3M Universitas Jana Badra. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Erni Umi Hasanah, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jana Badra. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Pre-memori. Kemudian acara yang berikutnya adalah dibuka dengan, sebentar kok, belepotan. Sebentar, iya sebentar. Ada kodit. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar pengabdian kepada masyarakat pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Jana Badra, sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat pagi hari ini. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Edi Sriono, MT, dipersilahkan. Saya hormati Dr. Untung dari Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Rahmawati dari Siraka dari Universitas Surakarta, Insinyur Trisno Sumbodo dan Ibu Dr. Erni Hasanah, dan saya hormati juga para peserta webinar, bla bla bla. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional ini resmi saya buka. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas kesediaannya membuka acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat pagi hari ini. Dan baik, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, yang akan dimulai dari Bapak Dr. Untung Santoso MSI. Kemudian nanti urutan kedua adalah Ibu Profesor Dr. Rahmawati MSI Akuntan. Selanjutnya adalah Bapak Insinyur B. Trisno Sumbodo MSI dan terakhir adalah Ibu Dr. Erni Umi Hasanah. Baik, kesempatan yang pertama akan saya sampaikan kepada Bapak Dr. Untung Santoso MSI dengan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Iya, 20 menit. Tadi 40, sekarang 20 sampai 30. 30. Terus yang ini dengan 15 ya.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Untung Santosa atas pemaparan materinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab kami skip dulu, kami lanjutkan di narasumber berikutnya, yaitu Profesor Dr. Rahmawati MSI Akuntan. Kami persilakan waktunya kepada Prof. Dr. Rahmawati MSI. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah narasumber berikutnya, Bapak Insinyur B. Tresno Sumbodo, MSI. Silakan untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Ya, baik. Terima kasih Bu Diah atas waktunya. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini. Oh, slideshow ya. Ya. Baik, selamat pagi para peserta webinar yang berbahagia. Salam sehat semuanya. Hari ini saya akan menyambung dua pemateri yang sebelumnya. Ada dua materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah gambaran umum tentang skema pengabdian yang ditawarkan oleh DRPM dengan panduan edisi 12 revisi 2019. Kemudian materi yang kedua, nanti saya akan sampaikan secara teknis bagaimana pengalaman di lapangan kami melakukan program PPDM. Baik, saya akan sampaikan materi yang pertama untuk panduan edisi 12, edisi revisi. Secara singkat saya akan sampaikan untuk skema pengabdian. Ada 8 skema pengabdian, mulai dari yang pertama adalah PKM, program kemitraan masyarakat, kemudian berikutnya adalah program kemitraan masyarakat stimulus, kemudian program KKN BPM, kemudian program pengembangan kewirausahaan PPK, kemudian program pengembangan produk unggulan daerah PPUD, kemudian program pengembangan usaha produk intelektual kampus PPUPIK, kemudian berikutnya adalah program pengembangan desa mitra. Nah, saya akan sharing lebih banyak tentang nanti program pengembangan desa mitra, bagaimana pelaksanaan PPDM kami yang ada di Pandowoharjo. Ketika Bapak Ibu mau mengajukan usulan ke DRPM, maka pertama-tama harus sungguh memahami panduan yang dikeluarkan oleh DRPM. Bagaimana dengan panduan PPDM? Ini adalah latar belakang, kemudian isu-isu penting apa yang bisa kita angkat untuk dimasukkan dalam usulan program pengembangan desa mitra. Kemudian ini beberapa contoh desa mitra, jadi nanti silahkan Bapak Ibu mau mengambil salah satu di antara contoh ini atau membuat desa mitra yang spesifik sesuai dengan lokasi Bapak Ibu nanti akan lakukan. Kemudian ini adalah tujuan untuk program PPDM. Kemudian ketika kita sudah melakukan program pendampingan, maka luaran ini harus kita perhatikan karena ini adalah janji kita kepada DRPM untuk memenuhi apa yang sudah kita janjikan selama periode yang ditentukan. Kriteria, nah ini yang juga harus diperhatikan sungguh ketika Bapak Ibu akan mengajukan proposal. Maka mohon sungguh diperhatikan bagaimana kriteria satu persatu ini harus diperhatikan. Dan juga tidak kalah penting adalah syarat pengusul. Nah, seringkali secara administratif kita lalai abe terhadap satu poin saja, maka kemudian proposal kita akan dieliminasi. Kemudian yang 8 adalah program kemitraan wilayah yang nanti secara spesifik akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Nah, ini adalah rangkuman singkat ketika Bapak Ibu tidak sempat atau malas untuk membaca panduan dari DRPM yang halamannya sekian ratus itu. Saya mencoba untuk merangkum dalam beberapa slide. Kemudian, saya akan masuk ke materi yang kedua. Nah, ini Pak Eri berarti saya harus close dulu. Stop share itu.
berarti harus keluar dari di situ, terus baru masuk lagi ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk materi yang kedua. Ini singkat saja pengalaman kami di lapangan, bagaimana kami tidak otomatis kah? Stop dulu, screen. Tadi Stop. sudah Terus stop. screen ulangi lagi dengan materi yang berbeda. Oh ya, enggak. Ini yang saya belum paham. Ketika tadi saya sudah buka slide 1, kemudian keluar untuk masuk ke slide kedua. Sherlock. Sampai Sherlock. Ini harus ditekan ini lagi. Iya, itu lagi. Oh, harus dua kali ya. Terus diambil Ya, materi yang ada bedanya tuh, Pak. kedua. Oh ya. Berarti saya harus lihat sana dulu ya. Kalau ini sudah, baru saya ngomong. Oke. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, materi yang kedua. Jadi pengalaman kami selama 1,5 tahun ini, kami melakukan program PPDM di Pendowarjo. Tema yang kami angkat adalah penguatan desa wisata berbasis kampung iklim. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang usulan ketika kami mengajukan proposal ke DRPN. Kemudian secara spesifik kami mengangkat beberapa isu permasalahan yang kami bersama-sama masyarakat untuk mencarikan solusinya. Yang pertama adalah desa wisata kampung iklim, bagaimana itu diintegrasikan antara unsur tanaman, perikanan, dan peternakan. Kemudian bagaimana memanfaatkan air hujan untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian bagaimana mensadarkan masyarakat sebagai bentuk edukasi, adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian impact terapan. Yang kelima adalah bagaimana keterampilan masyarakat bisa ditingkatkan, khususnya untuk teknis budidaya jamur, kemudian backlog, dan sampai kepada kemitraan. Kalau kemudian kita pilah per tahun, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, permasalahan secara spesifik kita pilah-pilah, itulah yang nanti kita akan konsentrasi setiap tahun. Kita bisa melihat di sini pada tahun pertama kita fokus pada usaha produktif bidang pertanian lahan pekarangan. Kemudian tahun kedua masuk pada subsektor perikanan dan peternakan. Kemudian yang ketiga itu nanti masuk pada kemitraan. Metode kemudian selama 1-2 tahun program yang kita lakukan ini adalah ketercapaian dari sasaran yang kita tentukan di awal pada tahun pertama dan tahun kedua, publikasi, buku ajar, kemudian keberdayaan mitra, meliputi dari keterampilan, kualitas produk, aset, sampai pada unit usaha. Kemudian rancang bangun sarana prasarana sebagai satu bahan modul edukasi. Ini yang kita lakukan di daerah Pendowarjo sebagai bentuk-bentuk pembelajaran kepada warga masyarakat. Kemudian secara singkat ini adalah pelaksanaan kami di dalam melakukan program PPDM di Pendowarjo. Kita awali dengan sosialisasi, kemudian pengembangan impact. Yang pertama adalah berbasis IPA, kemudian resapan dan RORA, kemudian greenhouse dengan model vertikultur, kemudian greenhouse dengan hidroponik, yang di sini kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Inilah pentingnya untuk aspek lingkungan, maka kemudian ini adalah yang kita bangun juga adalah hidroponik yang ramah lingkungan. Artinya kita coba mengedukasi bagaimana menggunakan sumber energi dari matahari. Kemudian itu semua sebagai satu bentuk program wisata edukasi. Ini adalah contoh pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di daerah Pandowarjo. Kemudian program pendampingan, kemudian Monevin,
Ini adalah hasilnya. Itu tahun pertama, kemudian tahun kedua, yang sekarang sedang dan masih akan kita lanjutkan sampai di akhir tahun nanti. Kita akan fokus di beberapa bidang, yaitu bagaimana pengelolaan kompos. Kita nanti akan membantu mereka yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengelola kompos dengan menggunakan beberapa mesin sederhana, entah itu dalam bentuk mesin pres, mesin pencacah, sehingga akan membantu kinerja mereka. Pengolahan kompos, ini yang juga nanti akan kita bantu bagaimana meningkatkan bargaining mereka di dunia bisnis kompos, karena kompos yang mereka hasilkan itu bargainingnya cukup lemah, karena tidak ada kandungan hasil laboratorium, unsur haranya berapa-berapa, belum ada hasil uji labnya. Ini adalah subsektor perikanan, kemudian peternakan, dan terakhir adalah untuk masa pandemi virus corona yang kemarin melanda dunia. Dan mulai tahun kedua dan juga nanti sampai pada tahun ketiga kita akan masuk pada model-model kemitraan. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Tresno Sumbodo atas waktunya mempresentasikan presentasi yang cukup menarik ini ya, pengalaman dari Pak Modo sendiri melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga beberapa kiat-kiat ya terkait dengan panduan edisi yang terbaru. Untuk kesempatan yang terakhir, kami persilakan kepada Bapak Ibu Dr. Erni Umi Hasanah untuk mempresentasikan materinya kurang lebih 15 menit. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Erni Umi Hasanah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Diah atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merupakan presenter terakhir ini ya, dan waktunya hanya 15 menit. Jadi dalam 15 menit ini akan saya bagi dua sesi materi. Yang pertama adalah informasi secara umum bagaimana untuk kiat memperoleh hibah pengabdian, terutama skema PKW atau program kemitraan wilayah. Kemudian yang kedua adalah kiat praktis untuk memperoleh hibah pengabdian yang skemanya adalah PKW. Untuk mempersingkat waktu, saya akan men-share materi saya. Sudah kan ya? Nanti harus saya ini full screen. Ya, Bapak Ibu, ini adalah informasi umum untuk khususnya skema untuk memperoleh skema program hibah dari Dikti yaitu PKW. Jadi yang pertama ada tiga kiat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus strict untuk memenuhi kriteria di proposal. Yang kedua, besaran usulan anggaran dana yang kita usulkan ke Dikti. Yang ketiga adalah prasyarat pengusul. Semuanya harus strict. Jadi semuanya harus dipenuhi tanpa kurang satu pun. Kalau nanti ada yang kurang satu, itu pasti pertanda tidak akan lolos. Bisa film provokasi. Oke, yang pertama untuk memenuhi kriteria proposal, yang pertama adalah wilayah PKW itu nanti hanya terdiri dari satu desa atau satu kelurahan. Kemudian yang kedua, bidang yang ditangani itu minimal 2. Tetapi saya rekomendasi nanti Bapak Ibu itu harus bidang yang ditangani harus lebih dari 2. Supaya apa nanti kalau reviewer mereview itu akan bidang yang ditangani sangat atau banyak begitu. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi pelaksana itu sebagai ketua harus bermitra dengan perguruan tinggi lain yang satu kota atau yang terdekat dengan wilayah PKW. Kemudian yang ketiga, program PKW itu bisa 3 tahun atau kita sudah skema multi years. Yang kedua, besaran usulan dana. Dana di RPM itu maksimal disediakan 150 juta. Kemudian yang kedua,
karena ini PKW, program kemitraan wilayah, maka di sini harus ada kontribusi dari pemerintah daerah yang kita jadikan lokasi PKW. Jadi minimal kontribusi Pemda dananya harus 100 juta minimal. Oh sorry ya kok. Soalnya enak lihat ini mas. Lah nanti nak lihat itu nggak bisa ya? Oh enggak, misalnya ini saya pindah itu nggak bisa ya? Pakai kamera sini. Kalau nyelengan nanti lihat ini. Soalnya ini kecil banget. Kayak lihat kalau kita lihat kamera, kayak lihat audiens ya, kayak lihat audiens mbak. Bisa biar ini saya taruh situ. Jadi di pas tengah-tengah. Oke, iya Ramadan. Soalnya kecil banget anunya. Ya. Wah, betul banget itu. Orang sensian dulu, Pak. Sing aku Pak tadi ya. Ora ya. Baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah berarti kalau ini pakai sini ya, tapi kecil banget. Persyaratan itu adalah bahwa anggota tim itu sekitar 4 dosen atau 4 orang, di mana satu sebagai ketua, kemudian 3 anggota itu nanti mewakili kepakaran masing-masing. Dan nanti termasuk juga dengan perguruan tinggi mitra. Kemudian yang ketiga, tim pengusul harus mempunyai kepakaran yang berbeda. Jadi 4 orang itu kepakarannya harus berbeda. Kemudian yang ketiga, tim pengusul harus mempunyai kapabilitas yang nanti akan direalisasikan dalam program usulan. Kemudian yang terakhir adalah harus melibatkan minimal 4 mahasiswa. Ya Bapak Ibu, selanjutnya akan saya sampaikan tiap praktis untuk memperoleh skema PKW. Jadi ini praktis begitu ya. Oh, bahasa Jawa ya? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa ya? Yang Medok ketok. Bisa kelihatan? Oh, selesai. Munyer, masih munyer. Ya Bapak Ibu, kiat praktis yang pertama, jadi Bapak Ibu wajib membaca buku panduan. Jadi ini sebagai guideline dan sebagai sign. Jadi, tapi supaya mempersingkat waktu, Bapak Ibu nanti langsung menuju ke skemanya saja ya, karena halamannya 200 lembar. Membaca skemanya. Yang dipilih, artinya misalnya skemanya banyak sekali pengertian, maka nanti kalau akan memilih PKW langsung ke subbab yang membicarakan atau memuat PKW. Yang kedua adalah judul pengajian itu harus menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti reviewer itu pertama melihat itu pasti judulnya. Tidak mungkin membuka halaman tengah. Jadi yang pertama, kiat untuk memilih judul itu adalah satu yang sedang in atau trending topic atau current issue. Nah, misalnya di sini tahun 2019 itu Dikti menginformasikan bahwa Dikti itu memperoleh mandat dari Bappenas dan Kemenko PMK untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di kawasan desa yang sudah kawasan desa tertentu. Jadi di sini ada 4. Jadi misalnya kawasan desa pilot itu nanti ada beberapa daerah-daerah, misalnya di Simatu, Kecamatan Siberut, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian lokasi prioritas. Itu misalnya di Aceh, Ulo, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kemudian kawasan pusat kawasan strategis nasional (KSN) dan seterusnya. Kemudian yang terakhir misalnya kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), misalnya Kecamatan Samigaluh sebagai kawasan penyangga Badan Otorita Borobudur. Nah, ini contoh judul. Jadi Bapak Ibu judulnya panjang tidak apa-apa, tetapi di sini harus eye-catching. Jadi orang melihat itu, oh iya gitu ya, oh menarik gitu. Contohnya, PKW revitalisasi potensi wisata dan pemberdayaan ekonomi Desa Sidoarjo Samigaluh Kulon Progo untuk mensukseskan program bedah menoreh dan kawasan penyangga KSPN. Karena tadi Dikti dan bekerjasama dengan Bappenas itu salah satunya tadi ada desa prioritas termasuk KSPN. Jadi kalau kita sudah ada punya di situ ada KSPN, pasti reviewernya akan
mencatat 1 poin. Kok sok tahu ya? Yang kedua misalnya PKW pengelolaan desa wisata menuju green tourism untuk pelestarian lingkungan di Desa Trimulyo Kecamatan Piungan Kabupaten Bantul. Nah, selain contoh judul yang menarik, ini tentunya harus berdasarkan referensi dari RPJMD. Karena apa, Bapak Ibu? Nanti menyusun PKW kita harus memahami RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi lokasi dari PKW. Jadi Bapak Ibu harus membaca selain buku panduan adalah buku atau RPJMD daerah yang menjadi lokasi pengabdian. Nah ini Bapak Ibu, kecuali nanti kita membaca RPJMD atau memahami RPJMD daerah yang kita jadikan lokasi PKW, maka juga bisa dan dipadukan juga dengan program-program yang non RPJMD. Karena apa? Nanti di dalam kita menulis latar belakang itu RPJMD sangat harus ada di dalam uraian latar belakang dan juga kegiatan atau program non RPJMD. Yang keempat Bapak Ibu, kiatnya adalah kita harus bermitra dengan 2 stakeholder penting. Yang pertama adalah dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini nanti kita bisa menjalin melalui Pak Bupatinya, melalui Bapedanya, atau melalui OPD. OPD adalah organisasi perangkat daerah, dulu SKPD. Yang kedua adalah perguruan tinggi mitra. Jadi kita harus memilih perguruan tinggi mitra kita. Misalnya tema kita desa wisata. Tentunya kita harus bermitra dengan perguruan tinggi yang punya kompetensi di wisata. Dalam hal ini misalnya Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Karena tema kita adalah desa wisata. Malah promosi ya, nggak perlu ya. Oke. Nanti kalau itu di TV itu di, untuk itu ya. Oh ya. Oh iya betul. Nanti Jana Batra di tengah. Jana Batra di tengah karena pengusul kan. Betul. Ya betul. Thank you. Berarti tadi tak share betul ya. Nek mikir dewe itu pasti kurang soalnya. Tanda tangannya mau lurus ya Pak. Kontribusi nanti stakeholder yang pertama pemerintah daerah itu nanti harus memberi kontribusi kepada program kita itu minimal adalah 100 juta per tahun, dan itu nanti akan atau harus ada di tahun kedua. Kemudian ya anggota PT Mitra itu adalah sebagai anggota tim karena nanti dibutuhkan sebagai kepakarannya untuk program kita. Kemudian nanti ada logo tengah Jana Batra, kita PT pengusul atau sebagai ketuanya itu nanti yang sebagai koordinir atau tim leader. Kemudian ketiga stakeholder ini nanti akan harus membuat nota kesepakatan atau MOU. Jadi nanti Pemda, kemudian PT pengusul, perguruan tinggi pengusul di sini Jana Batra, kemudian PT Mitra yaitu STP AMTA, itu harus membuat MOU atau nota kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing petinggi. Oh ada buat ya. Oh ya, oke. Yeah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, tips yang harus, dan ini adalah tips dan trik supaya Bapak Ibu lolos di tahun kedua. Luaran. Jadi luaran pengabdian itu ada 2 jenisnya, luaran wajib Bapak Ibu dan luaran tambahan. Kalau luaran wajib itu harus dipenuhi, tidak boleh tidak, karena apa? Karena nanti akan ada punishment. Punishment-nya apa? Ya minimal kita tidak lolos tahun kedua. Betul ya? Yang pertama, bahwa kalau PKW multi tahun itu luarannya adalah pertama itu kita harus punya artikel ilmiah publikasi jurnal nasional ber-ISNN, tetapi bukan jurnal pada PT pengusul atau PT ketuanya, perguruan tinggi ketuanya, kemudian atau juga satu artikel di proceeding yang ber-ISBN dalam seminar internasional tetapi di dalam negeri. Nah ini sebagai contohnya Bapak Ibu. Di tahun 2009 kita ada mengikuti International Forum on Business and Economy di Banjarmasin oleh Universitas Lambung Mangkurat.
Nah, kemudian luaran wajib. Wajib yang kedua adalah bahwa kita harus mempublish artikel di media cetak atau elektronik. Terserah nanti mau memilih yang mana. Kalau di tempat kita kemarin kita menggandeng koran bernas, i-koran, apa namanya? Imas media masa. Iya, Pak. Iya, Pak. I-koran. KL online. Media masa online, betul. Media masa online. Media masa online, dan kita harus dipublish atau harus dimuat, dan ini dimuat pada Rabu 25 September 2019 dan dilihat oleh sebanyak 530 kali. Sudah sampai di situ baru aja. Sudah, belum ada powerpoint. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Oh, kita rasa logonya ya. Nanti kalau kita keluarkan logo kita, jadi nanti yang tadi itu mau tak keluarkan logo di Jana Badra tengah, terus Universitas Jana Badra. Dan tulisan aja. Apa logo? Oh, tadi ada kita ya? Oh ya. Oh, biar rasa lengkap-lengkap ya. Sing duwe promosi nasional ya. Oke. Oke, terima kasih masukannya. Oke, terima kasih Bu Dia. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Dia. Baik, terima kasih. Presentasi yang sangat menarik ya. Kita bisa usulkan nanti tahun depan ya Pak Satria. Gue mau soalnya. Sampai jam 2 malam mau. Baik, baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar pada siang hari ini, 4 narasumber telah mempresentasikan materinya dengan cukup menarik ya. Tadi diawali dengan Pak Untung, kemudian Prof siapa? Prof Erni. Prof Rahmawati, kemudian Pak Bodo dan Bu Erni, masing-masing memberikan materi yang cukup berbeda tapi semuanya menarik ya. Tibalah waktunya kita pada sesi tanya jawab ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tanya jawab untuk webinar ini melalui room chat ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan pilih ya untuk sesi pertama ini 3 penanya dulu. Nanti yang akan kami sampaikan kepada para peserta. Silakan nanti disampaikan untuk sesi pertama ini, khususnya nanti juga ditentukan siapa yang akan dituju ya pertanyaannya, mau ke Pak Untung, Pak Bodo, Bu Erni, atau Prof. Rahma. Ya. Baik, saya bacakan. Saya sudah menemukan 3 pertanyaan. Ya, saya bacakan yang pertama, yang kedua. Dan ini nanti yang bertugas adalah Mbak-mbak ya. Untuk mencatat pertanyaan yang di room chat, nanti mungkin saya akan memilih ya sesuai dengan waktunya, misalkan nanti waktunya masih ada lebih, kita buka lagi yang sesi kedua, ketiga. Nanti mungkin untuk yang memilih temanya itu kalau bisa instansi yang memang cukup penting gitu. Di luar Jana Badra. Juga di luar Jana Badra. Mungkin kalau ada yang luar Jawa itu didahulukan. Papua itu. Tuh. Terus itu sudah. Itu buka, ditutup ya, langsung ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati,
tibalah waktunya pada penghujung acara, ya penghujung acara. Sekali lagi kami mohon maaf, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini, pada pagi hingga siang hari ini dengan cukup menarik ya, dan juga antusias dari para peserta webinar yang cukup aktif ya melakukan tanya jawab melalui room chat ya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber ini kami harapkan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya nanti dalam menghadapi usulan proposal pengabdian yang akan datang ya, sehingga nanti bisa menentukan ya temanya, kemudian bisa mengetahui trik dan teknisnya dan sebagainya. Baik, saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada salah kata dan perbuatan dalam memandu acara selama kurang lebih 2-3 jam ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau perkataan yang tidak disengaja. Baik, kami tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pakai foto sesi ya Mas Rian? Dimungkinkan nggak? Iya. Iya, dulu di seminar-seminar internasional itu saya juga sering sesi. Sebelum tutupan ya, tutup ya. Ya, semua ditambil. Oh, begini aja. Oh. Gitu. Silakan tunjukkan 2 jempolnya. Terus yang teman-teman. Yang kedua pertanyaannya adalah biasanya ditanya presensi. Disediakan link presensi. Jadi nanti sudah ya. Berarti link presensi foto materi. Sama materi kan nanti di share di sini ya atau di mana materinya? Oh, via email. Jadi sudah Mbak. Materi foto sama presensi ya juga ya. Sama sertifikat apa? Kalau yang di share itu cuma sertifikat sama sertifikat sama? materi itu yang via email. Kalau untuk link pendaftaran kayak apa ini? Itu sertifikat juga bisa. Ya, jadi gini, yang kemarin pengalaman saya di UMB itu bagus banget. Jadi yang bisa di email itu adalah satu materi, yang kedua sertifikat, yang ketiga presensi, yang keempat foto. Oh, bagus banget. Jadi foto ada tadi. Ya, dikirim ke email masing-masing. Jadi nanti layar 1, layar 2, layar 3. Satu persatu gitu? Iya. Atau bareng-bareng? Satu kan layarnya. Oh, satu layar. Jadi kalau 100 Nanti saya ngabarin gitu siapa? Oh gitu. Gini ya Mas dengan. Oke, layar berikutnya gitu. Itu muncul, dia tahu nggak ya kalau digeser layarnya dia muncul? Oh ya, berarti satu ya lama ya. Garing. Manut. Gimana Pak Bodo? Kalau kecil-kecil gitu jelek ya. Jadinya kecil-kecil. Ini Zoom-nya belum dibikin kok. Pak Untung nanyain loh. Saya baru di-share. Yang mana? Nanti setelah ini. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan